Rebusan ini juga akan membakar kolesterol yang masuk ke tubuh kita, teman-teman. Enak sekali. Ada pahit-pahitnya sedikit, teman-teman. Biasa yang namanya jamu. Halo pemirsa, jumpa kembali dengan channel Sarwanto Aswarso, channel yang berisi konten tips dan hiburan. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin mereview tanaman yang baru yang selama ini belum pernah saya publish ke teman-teman, tapi sebenarnya sudah lama saya tahu gunanya dan saya juga sudah merasakan khasiatnya. Apakah pohon itu? Nah teman-teman, pohon itu adalah pohon johar. Orang Jawa sering juga menyebut namanya pohon juwar atau juwar. Nah, pohon ini atau tepatnya daun ini teman-teman, manfaatnya sangat banyak sekali. Tapi yang terpenting teman-teman, yang paling utama kita konsumsi rebusan daun ini pagi dan sore itu akan meningkatkan daya tahan tubuh kita. Nah, oke, ikuti saja video ini sampai selesai teman-teman, jangan skip karena tentu ini akan ada gunanya untuk Anda dan apa saja khasiat dari rebusan daun ini untuk menangkal berbagai macam penyakit apa saja. Yuk ikuti video ini sampai selesai. Oke teman-teman, ini saya sudah mendekat di dekat pohon johar ya, atau orang Jawa bilang ini pohon juwar, ada juga yang bilang pohon juwar. Nah sebenarnya pohon ini teman-teman termasuk kayu keras ya, yang termasuk pada suku Fabaceae atau Leguminosae atau polong-polongan ya. Jadi pohon yang sering ditanam sebagai peneduh di jalan ini dikenal juga dengan nama mirip seperti juwar dalam bahasa Jawa ya, atau di Malaysia itu dinamai pohon johor teman-teman. Nah orang Jawa selain menyebut ini pohon juwar teman-teman, sering juga ini menyebutnya sebagai jati besi ya, atau jati besi. Wah ini saya mendekat ya, kita mendekat ke, nah ini daunnya seperti ini teman-teman. Ini itu pohonnya, kebetulan ini pohonnya belum begitu besar teman-teman ya. Kalau pohon ini sudah besar bisa mencapai 30-an meter teman-teman. Jadi dari 2 meter sampai 3 meteran. Ini kurang lebih tingginya sekitar 10-an meter teman-teman. 10-an meter tapi masih pohonnya masih kecil. Kebetulan ini di tepi sawah ya. Ada juga yang pohon ini yang banyak tumbuh di pinggir-pinggir jalan sebagai perindang jalan. Nah ini saya tunjukkan yang masih kecil banget ini seperti ini teman-teman. Ini pohon yang masih kecil. Ini bawahnya ada ini tunggak ya, atau ini tunas baru ini teman-teman. Ini bawahnya ada pohon yang sudah ditebang ini, kemudian bertunas seperti ini teman-teman. Kalau di zaman dulu, zaman Indonesia banyak diserang penyakit katal ya, seperti gudeg dan sebagainya, banyak orang yang menggunakan daun ini untuk mandi teman-teman. Karena sifatnya yang antibakteri dan antivirus, maka khasiat dari daun ini bisa menyembuhkan sakit gatal-gatal atau gudeg ya, atau penyakit pada kulit. Ada gudeg, ada kadas dan sebagainya yang berkaitan dengan penyakit kulit. Nah teman-teman, kalau orang Sumatera itu menyebutnya ini bujuk atau dulang ya. Ini bagi saudara-saudara kita yang tinggal di daerah Sumatera, begitu menyebut nama bujuk atau dulang ini biasanya banyak yang tahu. Kemudian dalam bahasa Inggris ada beberapa nama yang diberikannya ya kepada pohon juwar ini. Ada yang menyebut blackwood cassia, ada juga yang menyebutnya Bombay blackwood, ada juga yang menyebutnya cassia tree, ada juga yang menyebutnya siamese sena dan lain sebagainya. Karena penyebutan siamese ini teman-teman, konon asal muasal dari pohon johar ini berasal dari Siam atau dari Thailand. Nah seperti ini teman-teman, daunnya tunjuknya ini seperti ini. Bagi teman-teman yang mungkin penasaran ya, ingin tahu lebih detail atau mungkin minta dikirimkan contoh daunnya, bisa ini teman-teman, silakan kontak saja ke nomor WA saya 082 136 506002. Silakan teman-teman komunikasi dengan saya, chat saja ya. Chat nanti kalau saya sudah ada waktu pasti saya balas teman-teman. Oke teman-teman, pada akhirnya saya harus mempraktekkan ya bagaimana cara memetik daun ini. Nanti saya rebus teman-teman, dari rebusan 3 gelas air nanti disisakan menjadi 2 gelas, dikonsumsi pagi dan sore untuk memelihara kesehatan tubuh. Oke teman-teman, langsung saja ya saya petik ini. Kalau jumlahnya kita kira-kira saja ya, tidak perlu ada ukuran gram yang pasti gitu ya, kira-kira segini bisa teman-teman. Lalu kita ambilinnya nih ya, kita ambil begini. Oke,
Oke, kurang lebih segini aja teman-teman. Gini ya. Yuk langsung kita cuci dan kita rebus teman-teman. Oke teman-teman, ini daun joharnya ya kita siapkan, lalu kita cuci. Ini ya. Kita cuci sampai bersih. Oke, sudah bersih teman-teman. Yuk kita rebus ya. Oke teman-teman, kita rebus ya daun joharnya. Pertama-tama kita tuangkan air. Ini air mentah teman-teman, sudah saya siapkan air mentah. Kita gunakan air 3 gelas ya. 1, 2, kemudian 3. Oke, setelah itu lalu kemudian kita hidupkan ya kompornya ya. Ini udah nyala. Lalu teman-teman, ini daun joharnya kita potong-potong biar rapi ya. Ini dimasukkan setelah mendidih atau sebelum mendidih juga nggak apa-apa teman-teman, sama saja. Ini kita potong begini ya. Ini kurang lebih 10 tangkai teman-teman, 10 ini kita potong begini biar lebih rapi dan nanti bisa masuk ke air ya. Rebusan daun ini juga bagus teman-teman, digunakan untuk mandi teman-teman, mungkin seminggu sekali atau 2 minggu sekali ya, untuk membersihkan tubuh kita dari bakteri, jamur, virus. Nah ini kemudian kita akan gini ya, nih. Oke, lalu kemudian kita tutup ya. Oke teman-teman, sambil menunggu rebusan daun johar ini mendidih, lalu kemudian nanti kita tuangkan di gelas. Mungkin perlu saya tambahkan ya informasi mengenai manfaat dari rebusan daun ini. Yang pertama teman-teman, daun johar ini dikenal dulu sebagai obat malaria. Konsumsinya sama teman-teman, yaitu dengan cara merebus seperti ini sebanyak 10 tangkai kurang lebih, kemudian dijadikan 2 gelas dari 3 gelas air mentah. Kemudian rebusan daun johar ini teman-teman juga sangat bagus untuk pengobatan maupun untuk pencegahan penyakit diabetes atau zat gula darah kita yang mungkin tinggi ya. Itu bisa dikendalikan dengan rutin mengkonsumsi rebusan daun johar. Kemudian yang ketiga, rebusan daun johar ini juga bagus untuk pencegahan dan penyembuhan penyakit kencing manis. Cara konsumsinya sama teman-teman, kita rebus seperti ini lalu kita minum pagi dan sore. Yang keempat, rebusan daun johar ini juga bagus untuk mencegah kerusakan hati, sebab senyawa di dalam daun johar ini mampu mencegah kerusakan jaringan akibat racun di dalam tubuh kita. Seperti kita tahu bahwa kita setiap hari mengkonsumsi makanan dan minuman itu tidak akan terlepas dari racun-racun yang masuk ke tubuh kita, sehingga ini bisa dinetralisir dengan kita konsumsi rebusan daun johar ini. Kemudian yang kelima, daun johar ini mengandung flavonoid, di mana flavonoid ini manfaatnya adalah selain untuk membuat hati kita lebih sehat, juga akan mengobati berbagai penyakit, karena di dalam daun johar ini ada kandungan flavonoidnya, sehingga sangat bagus untuk merawat kesehatan tubuh kita. Ini teman-teman saya buka dulu ya, ini udah mendidih ya, nanti kita tunggu sejenak supaya nanti airnya surut ya, dari 3 gelas menjadi kira-kira 2 gelas saja. Nah, waktu meminum ini teman-teman mungkin bisa campurkan madu atau gula merah ya. Jika tidak suka langsung meminum begini, bisa kasih ini, nanti kasih madu atau gula merah. Oke, sambil menunggu airnya surut menjadi kira-kira 2 gelas teman-teman, saya teruskan ya. Manfaat yang kelima, rebusan daun johar ini juga menangkal radikal bebas. Penjelasannya adalah flavonoid yang terkandung di dalam daun johar merupakan salah satu zat antioksidan alami yang sangat baik bagi tubuh kita. Zat antioksidan ini memiliki banyak manfaat. Salah satunya adalah dapat menangkal radikal bebas masuk ke dalam tubuh kita. Sementara radikal bebas yang masuk ke dalam tubuh kita itu bisa menimbulkan berbagai macam gangguan kesehatan seperti gangguan pernafasan hingga dapat menyebabkan kanker. Kemudian yang keenam teman-teman, rebusan daun johar ini juga bisa mencegah berbagai macam penyakit kronis seperti kanker, TBC, tumor, diabetes, dan stroke. Nah, penjelasannya seperti ini teman-teman. Dari kandungan flavonoid yang ada pada daun johar,
bisa untuk mencegah berbagai macam penyakit kronis yang menyerang tubuh. Penyakit kronis ini dapat dicegah karena kandungan antioksidan pada flavonoid. Oke, kemudian yang ketujuh teman-teman, rebusan daun juar ini juga menjadi antivirus dan juga antiinflamasi. Manfaat lainnya dari flavonoid yang terkandung dalam daun juar adalah sebagai salah satu zat alami yang bersifat antivirus dan antiinflamasi. Ini artinya daun juar dapat Anda manfaatkan untuk membunuh kuman seperti virus yang menyerang tubuh Anda. Selain itu, hal tersebut dapat menyembuhkan peradangan yang menyerang Anda. Kemudian yang kedelapan teman-teman, rebusan daun juar juga bisa menekan penggumpalan trombosit. Flavonoid pada daun juar juga memiliki manfaat yang sangat baik untuk menekan terjadinya penggumpalan pada trombosit. Hal ini nantinya akan berpengaruh pada proses pembekuan darah yang dapat langsung berpengaruh pada proses penyembuhan luka pada tubuh Anda. Selain itu, hal ini juga dapat membantu mencegah kurangnya jumlah trombosit di dalam tubuh Anda. Jadi kalau kita teman-teman mungkin ada yang terkena TB ya saudara kita, atau demam berdarah, maka biasanya trombositnya akan turun. Nah, ini kita berikan asupan 1 gelas rebusan daun juar itu akan mempercepat tumbuhnya trombosit. Kemudian fungsi yang ke-9 teman-teman, tentu saja yang paling penting ini adalah menjaga daya tahan tubuh kita dari berbagai gangguan penyakit. Oleh karena itu, mungkin Anda rutin minum rebusan daun juar ini seminggu 2 kali atau 3 kali, itu bisa membantu agar tubuh kita selalu fit atau selalu sehat, terbebas dari berbagai gangguan penyakit. Kemudian fungsi yang ke-10 teman-teman, mencegah penyempitan pembuluh darah arteri. Manfaat lainnya dan juga penting dari kandungan flavonoid yang ada pada daun juar adalah mampu untuk mencegah terjadinya penyempitan pembuluh darah di dalam tubuh. Penyempitan pembuluh darah di dalam tubuh dapat berakibat sangat buruk, antara lain jadinya serangan jantung teman-teman, kemudian stroke, kemudian berkurangnya suplai oksigen ke otak. Yang itu artinya dengan mengkonsumsi rebusan daun juar ini, Anda akan memperoleh banyak sekali manfaat untuk kesehatan tubuh kita. Oke teman-teman, jadi itu informasi yang saya sampaikan ya. Mudah-mudahan bisa menjadi referensi kesehatan bagi Anda dengan berbasis pada tanaman atau herbal, yang tentu saja ini lebih aman teman-teman. Anda bisa mencobanya untuk kesehatan tubuh Anda dan keluarga. Oke, ini kira-kira sudah tinggal 2 gelas teman-teman, bisa kita matikan ya. Lalu kita saring. Saya akan ambil 1 gelas untuk saya minum pada siang ini, nanti setelah makan siang. Nah, ini kita saring dulu teman-teman ya, begini ya. Nih kita saring. Oke, nanti sisanya ini saya minum sore nanti teman-teman. Biasanya saya suka ini mencampurkan dengan gula merah teman-teman. Gula merah kita campurkan sedikit, lalu kita minum. Saat ini kondisinya hangat-hangat ya, ini masih panas sekali. Nah, ini panasnya kita campurkan gula merah atau madu ya, lalu kita minum saat hangat-hangat. Oke, kira-kira seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan informasi ini berguna bagi Anda. Thank you. Oke teman-teman, ini rebusannya masih panas ya. Biar afdol saya contohkan juga bagaimana cara meminumnya teman-teman. Nah, kalau saya biasanya ini saya campuri dengan gula merah teman-teman, gula merah segini ini ya. Lalu saya iris-iris begini gula merahnya. Udah kurang lebih segini saja teman-teman. Itu selera ya. Saya sisakan segini. Lalu ini saya masukkan. Nah, saya masukkan. Ini masih sisa ya. Oke. Lalu ini masih panas teman-teman, panas sekali. Kita aduk begini, kita aduk biar larut gula merahnya. Lalu nanti usahakan waktu konsumsi ini setelah makan teman-teman ya, entah itu makan pagi, entah itu makan sore ya, atau makan malam ya, kita konsumsi ini. Dan rebusan ini juga akan membakar kolesterol yang masuk ke tubuh kita. Enak sekali, ada pahit-pahitnya sedikit teman-teman. Biasa yang namanya jamu ada rasa pahit-pahitnya sedikit karena ini daun juar ya. Kalau untuk mandi juga nanti fresh di badan, seger gitu ya. Kalau buat mandi juga sama teman-teman, kita rebus yang jumlahnya agak banyak ya, di panci gitu, kemudian kita campurkan dengan air yang mau kita gunakan. Jadi anget-anget itu kita gunakan di bak mandi atau bak plastik ya, bak plastik kita campurkan, nanti kita gunakan untuk mandi. Rasanya agak sedikit pahit teman-teman. Oke, mudah-mudahan video ini ada gunanya. Thank you.
Oke teman-teman, itu tadi video tentang manfaat rebusan daun johar. Mudah-mudahan ada gunanya bagi Anda, dan tentu saja kalau ini ada manfaatnya untuk Anda dan orang-orang di sekitar Anda, alangkah baiknya Anda bagikan ke teman-teman yang lain. Jangan lupa komen yang bagus di bawah video ini, kemudian like dan juga subscribe teman-teman, supaya saya bisa lebih banyak berkarya lagi untuk Anda dan orang-orang yang tentu saja membutuhkan informasi ini. Oke teman-teman, sebelum saya tutup video ini, saya informasikan ya, mungkin saya akan terus berkarya untuk publik ya, terutama yang berguna. Partisipasi Anda tentu saja sangat kami tunggu. Di antaranya channel ini juga membuka donasi teman-teman untuk mengembangkan informasi-informasi yang berguna, terutama manfaat tanaman herbal ya teman-teman. Jika Anda berkenan, silakan hubungi di nomor WA saya 082 136 506002. Donasi Anda tentu saja akan saya gunakan untuk mengembangkan channel ini agar lebih berkembang, lebih kaya akan informasi-informasi tentang tanaman herbal. Oke, ada kurang lebihnya mohon maaf. Kita jumpa kembali di video-video saya yang akan datang. Salam sehat untuk Anda dan orang-orang terdekat yang Anda cintai. Thank you.